Mbak, pecel satu sama minumnya es teh. Aku juga mbak, samain aja. Iya ya mas, sebentar, saya siapin dulu. Wih, cantiknya. Baru tahu aku mbak-mbak di sini cantik. Sikat bos. Ini mas makanannya, silahkan. Ternyata lengkap ya lauknya. Ini bener segini 7 ribuan. Iya mas. Kalau gitu, saya minta nomornya dong mbak. Sekalian sama mbaknya dikotakin ya, biar bisa nikmatin pecelnya tiap hari. Masnya bisa aja. Udah aku catet nih nomornya. Mbaknya namanya siapa? Nama saya Nurul mas. Duh, namanya cantik kayak orangnya. Mas bisa aja. Semenjak hari itu, Hendro selalu mengunjungi Nurul di warungnya. Nurul yang terus-terusan mendapat gombalan dari Hendro akhirnya luluh juga. Namun Nurul sudah mengkode bahwa dia mencari pria yang soleh dan islami. Hendro yang mendengar itu memutuskan mencari cara untuk meyakinkan Nurul. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Nurul. Kenapa standarmu tinggi banget? Beb, gimana cara dapetin Nurul ya? Aduh, rungkat. Dapat item ampas. Itu apa rungkat-rungkat? Lagi ngeslot ya? Apa ini? Judul kok anime? Enak aja. Ini tuh game anime terbagus di Tata Surya bos. Game ini tuh udah di-download 100 juta kali dalam waktu 1 tahun sejak dirilis. Terus, game ini juga menangin penghargaan sebagai game mobile terbaik di TGA, game terbaik di Google Play, dan game terbaik di App Store pada tahun 2023. Gokil, grafiknya bagus juga. Gak kayak game anime lainnya. Oh ya jelas, Honkai Star Rail gitu loh. Ini siapa Beb? Keren banget kayak Tomingse. Kok Tomingse? Ini tuh Painon, karakter baru dari game Honkai Star Rail. Jadi, cerita di patch baru ini berlatar di Amphoreus, di mana Painon akan melawan para Titan yang udah ngancurin kampung halaman Painon. Oh, kalau yang cantik ini siapa? Itu Saber Boss dari anime Fate Stay Night. Kebetulan Honkai Star Rail lagi ada collab bareng dari tanggal 11 Juli. Jadi kita juga bisa berkesempatan untuk dapetin Saber dan Archer. Makanya bos, buruan download dan mainin HSR sebelum event collabnya berakhir. Caranya gimana? Download aja di Play Store, gratis kok. Wah, cantiknya Saber kayak Dek Nurul. Cocok banget sama aku yang mirip Painon. Udah ganteng, jagoan pula. Aduh bos, bukannya gimana-gimana ya. Tapi kan Nurul spek Yalil bos. Mana mau sama bos? Berani kamu sama aku? Enggak bos, bercanda. Nah, gini aja bos. Mulai sekarang, bos kalau mau beli nasi di tempat Nurul, pakai baju koko aja biar kelihatan soleh. Bener juga. Toh ya aku sering jaga parkiran masjid. Sah-sah aja kalau aku pakai baju koko. Terus bilang kalau habis dari masjid. Nah, Tumben encer otakmu Beb. ntar ke tempat Nurul bayarin nasi lagi ya bos. Gampang. Kalau udah nikah sama Nurul, kita bisa makan sepuasnya gratis. Assalamualaikum Mbak Nurul, beli pecel. Waalaikumsalam. Masya Allah, Mas Hendro tumben pakai baju koko. Hehehe, iya Mbak. Tadi habis belajar ngaji sama Pak Ustadz, biar jadi imam yang baik buat istri saya nanti. Wah, pasti nanti istrinya Mas Hendro bahagia. Bisa diimamin sama Mas Hendro terus. Iya, astagfirullah Mbak. Insya Allah bos. Insya Allah Mbak. Hehehe. Emang Mbak Nurul mau jadi istri saya? Ah,
Mas Hendro ini bercanda deh. Hihihi, dapat lampu hijau tuh. Ya udah, nanti aku ke ibunya sampean, bilang mau ma'ruf. Salah bos, ta'aruf. Ta'aruf. Sebulan setelahnya Hendro pun berhasil menikahi Nurul. Setelah 1 tahun menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak. Sayangnya, Hendro masih belum mampu jadi sosok suami sekaligus ayah yang baik untuk keluarganya. Dia sering menghabiskan waktunya di luar rumah untuk nongkrong bersama teman-temannya. Tak pernah sekalipun ia menafkahi keluarganya. Yang ada malah Nurul dan ibunya yang harus kerja keras untuk memberikan uang pegangan untuk Hendro. Bos, ke parkiran kok masih pakai baju koko sih? Emang mau ke pengajian? Ya buat alasan pergi ke masjid. Stres aku di rumah, anak nangis mulu, istri juga kalau ngaji kenceng banget, mana sering minta aku jadi imam lagi. Mendingan nongkrong dah. Yah, nasib ya bos. Mana kita kerjaannya kayak gini. Enak si Bambang tuh noh, istrinya jadi TKW di Hong Kong. Dia ongkang-ongkang terima duit aja di rumah. Sekarang dah kebeli Avanza. Petantang-petenteng tuh kayaknya sekarang. Ya TKW gajinya $, Bib. Jangan bandingin sama Nurul yang cuma punya warteg seupret gitu. Ya udah, kita seneng-seneng aja yuk bos, biar nggak stres. Duitnya dari mana? Kan di laci warteg istri bos pasti ada duit. Ambil aja 200. Gimana? Bener juga ya. Tuh istri harus nurut sama suami. Ya udah aku ambil sekarang. Wah, duitnya banyak banget tuh bos. Apa kita ambil semua aja bos? Biar bisa beli yang mahal. Iya bener. Toh duit bisa dicari lagi. Ayo buruan kabur. Siapa yang mecahin piring? Bu, Ibu, Ada apa? kita kemalingan, Bu. Uang di warung hilang. Astagfirullah. Akhirnya kita minum minuman berkelas. Iya nih, dari kemarin bosan ngoplos murahan terus. Tapi nanti uang kita habis dong. Tenang, nanti uang parkiran kita naikin. Yang penting stresnya bos kan udah hilang. Secara ini kan minuman mahal. Encer juga otakmu. Pesta kita. Eits, dari dulu. Nyoh, sana pergi. Loh Pak, biasanya parkir cuma 2.000. Itu tadi uang saya 10.000 loh. Kok cuma kembali 5.000? Inflasi, sekarang apa mahal? Ya gak bisa gitu dong. Lagian ini tuh lahannya kantor saya. Kalian itu cuma jaga parkir. Masih untung dikasih. Cewek kok goblok. Kalau parkiran gak naik, kapan aku bakal kaya? Kalau mau kaya ya usaha lah Pak. Tukang parkir di lahan orang aja sok. Ya gak apa-apa naikin jadi 20.000 kalau ini tanahnya mbahmu. Aduh, Mantap bos. Ya gitu, betina kebanyakan nyerocos, perlu dikasih paham. Waduh, bos besar datang. ini Pak saya ditampar. Parkirnya dinaikin seenaknya sendiri jadi 5.000. Waktu saya protes, dia menghina-hina saya goblok. Terus saya ditampar lagi. Kurang ajar ya kamu. Ku jadiin tukang parkir karena mau ngasih ke warga sini kerjaan, tapi malah kurang ajar sekarang. Wes, pergi sana. Sebelum ku laporin polisi gara-gara nampar karyawanku. Hahaha, gak takut aku. Panggil aja. Mana buktinya? Oh, nantangin. Itu ada CCTV di atas sana. Masih berani, hah? Dari dulu emang sudah gedek sama kalian. Kerjanya cuma narikin duit doang, nggak pernah ngerapiin motor. Malah sering mabuk-mabukan.
Ampun bos, jangan laporin polisi. Anakku masih kecil. Ya udah pergi sana. Gak usah balik sini lagi. Mas, warteg kita kemalingan. Ah, kamu ini ada-ada aja. Gak lihat suaminya pulang stres. Tapi Mas, minggu depan kontrakan warteg tinggal seminggu lagi. Kalau kita nggak bisa bayar, kiosnya mau diambil orang lain. Kamu ini jaga warung aja gak bisa. Mana aku gak boleh jaga parkir lagi. Terus kita gimana, Mas? Gimana kalau kamu daftar TKW aja? Kan uangnya gede. Jadi TKW? Nggak bisa aku, Mas. Nanti Ramdan gimana? Warteg juga. Ibu siapa yang bakal jagain? Ibu itu nggak bisa jauh sama aku. Terus mau gimana? Emang kamu ada uang buat modal jualan warteg lagi? Pokoknya kamu harus mau jadi TKW. Enak aja nyuruh anakku jadi TKW. Ya kamu lah, sebagai suami gak bisa nafkahin keluarga. Suami macam apa kamu ini? Nenek peyot ini ikut campur aja. Emang ibu ada uang buat bayarin modal warteg? Gak ada kan? Emang ibu punya warisan buat Nurul? Rumah kayu ini mana layak buat jadi tempat tinggal? Sadar diri, Bu. Ya udah, Bu. Nggak apa-apa. Nurul biar coba kerja dulu jadi TKW. Mas Hendro bener, Bu. Nanti kalau diterima, sekalian ngumpulin uang buat benerin rumah. Tuh dengerin, anaknya juga mau kok. Aku sebagai suami juga mengizinkan. Kamu kerja yang bener ya, biar bawa uang yang banyak. Nurul akhirnya mendaftar di salah satu agen penyalur tenaga kerja dan diterima di Hong Kong. Keterampilan mengelola warteg membuatnya diterima sebagai salah satu juru masak di restoran Indonesia yang ada di sana. Kamu hati-hati ya nak di sana. Kalau kamu capek, pulang aja langsung. Iya, Bu. Doain Nurul ya. Dadah ayo, bentar lagi pesawatnya mau jalan. Kita juga harus balik, capek nih si Ramdan. Nurul, jangan lupa kirim uangnya yang rutin, gak boleh telat. Iya, Mas. Tolong jaga Ramdan ya. Tenang, ngurus anak mah gampang, dibiarin juga bisa gede-gede sendiri. Maaf ya, Nak. Ibu pergi dulu. Bu, aku titip Ramdan ya. Kamu gak usah khawatir sama kita. Jaga diri aja. Nurul pamit dulu ya, Bu. Sesampainya di Hong Kong, Nurul bekerja dengan sangat tekun. Karena dia terampil dan jujur, dia disukai oleh bos dan pegawai-pegawai lainnya. Uang yang didapatkan oleh Nurul sebagian besar selalu ia kirimkan ke rumah, dengan harapan keluarga kecilnya bisa hidup lebih baik. Semoga uang yang kukirim bisa buat belikan Ibu dan Ramdan baju baru. Mas Hendro juga bilang mau buka usaha. Aku harus bekerja lebih giat lagi. Nurul, kenapa lu orang ketawa sendiri? Haiya, pasti senang kan habis kajian? Sore, Laupan. Iya, saya habis ngirim uang buat keluarga saya di Indonesia. Wah, lu orang sangat berbakti ya. Nah, kebetulan Oyang mau buka cabang di Indonesia. Nanti lu orang jadi kepala staf di sana. Mau? Serius, Laupan? Mau. Nah, tapi lu orang training dulu di sini selama 6 bulan. Nanti Oyang ngajarin semuanya. Siap, Laupan. Makasih ya. Asik, transferannya udah masuk. Aku bisa minum-minum.
Ndro, tolong belikan susu buat Ramdan. Udah habis ini. Cepet banget. Perasaan 2 minggu lalu baru beli. Masa anak belum setahun aja udah ngabisin 2 kaleng susu. Kasih air tajin aja biar hemat. Ngawur kamu. Ini anakmu loh. Masa dikasih air tajin? Emang kamu mau anaknya stunting? Alah, dulu aku juga dikasih air tajin, gak stunting, malah sekarang jadi jagoan kampung. Ya itu gak guna, sampah masyarakat. Nurul udah kirim uangnya. Uang apa? Oh, ada tapi dia cuma ngirim dikit. Pasti dia dapat bos yang pelit di sana. Nanti aku ambil cash beberapa aja. 500 cukup kan buat 1 bulan? Astagfirullah, mana cukup segitu? Kamu buat apa uang sebanyak itu? Urusan laki-laki gak usah tahu. Ya lihat aja lah nanti uangnya sisa berapa. Bos, ayo kita nyanyi-nyanyi. Ada LC baru yang mantap nih. Buset, cantik kapan Neng? Ayo sini temenin Mas. Boleh mas, tapi aku mahal loh. Tenang, Mas punya banyak uang. Hati-hati mbak, udah punya istri nih orangnya. Terus kenapa? Emang istrinya tahu mas kesini? Ya jelas enggak lah. Istriku terlalu kaku, bosen nih. Mending sama kamu aja. Ih, mas bisa aja. Hendro menggunakan uang dari Nurul untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Dari semua yang ia dapatkan, hanya sebagian kecil saja yang diberikan ke Ibu Nurul dan Ramdan. Bagaimanakah nasib Nurul jika mengetahui sifat suaminya? Nantikan kelanjutannya di channel Rizky Replay. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia